atau nunggu lagi? Baik. Oke. Langsung mulai, Prof ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Tatang Sontani, Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa Kabupaten Batang. Yang saya hormati Bapak Muklis Isnaini, Suhu Pengadaan kita dari Pemkot Kota Kediri. Bapak Muji, terima kasih telah memberikan kesempatan saya untuk belajar sebagai moderator di acara webinar kelas khusus Muji Santoso Training and Konsultan. Selanjutnya, terima kasih juga untuk rekan-rekan peserta kelas khusus yang telah berkenan hadir pada siang hari ini untuk mengikuti webinar. Eh, Kali ini materinya tentang harga perkiraan sendiri pekerjaan konstruksi sesuai dengan Permen PUPR 8 tahun 2023. Eh, Materi ini sangat menarik Bapak Ibu karena dalam Permen PUPR 8 tahun 2023 ini mencabut Permen PUPR 1 tahun 2022 tentang pedoman penyusunan perkiraan biaya pekerjaan konstruksi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, di mana Permen PU ini baru berlaku tahun 2022 kemarin dan di tahun 2023 ini sudah dicabut, padahal kita baru implementasikan di tahun ini. Nah, ini juga termasuk salah satu bentuk update peraturan yang dilakukan oleh MSTC untuk kita belajar bersama-sama. Eh, Dalam sesi kali ini nanti narasumber Pak Tatang Santani akan menyampaikan materi HPS tentang konstruksi selama 45 menit dan kemudian dilanjutkan diskusi dan tanya jawab yang akan saya pandu. Peserta yang mengajukan pertanyaan dapat klik tombol raise hand dan akan diberikan kesempatan bertanya atau juga dapat menulis pertanyaan di kolom chat. Hostess daftar hadir disampaikan di link chat Zoom setelah narasumber menyampaikan materi. Sertifikat akan dicetak paling cepat 2 kali 24 jam. Jadi Bapak Ibu eh, untuk disimak dengan baik materi yang akan ditanya, materi yang akan disampaikan. Apabila nanti kurang jelas atau ada yang kurang perlu dipertanyakan, boleh ditanyakan. Eh, untuk memulai acara, sebelum kita memulai acara, mungkin saya akan membacakan biodata tentang Bapak Tatang Sontani. Nama Bapak Tatang Sontani ST, CLMA, Jabatan Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa Sedda Kabupaten Batang, juga pelaksana tugas Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sedda Kabupaten Batang. Pekerjaan PNS Pemerintah Kabupaten Batang, fasilitator atau narasumber pengadaan PBJ PLKPP RI level 1, 2, 3, dan 4, fasilitator atau narasumber alat-alat kesehatan, pendamping kontrak konstruksi atau advisor LKPP, dan fasilitator internal BPSDM Provinsi Jawa Tengah. Pendidikan, sarjana teknik arsitektur UII Angkatan 90, ahli muda KTK konstruksi, dan penyusun materi level 3 buku modul kompetensi mengelola kontrak PBJ. Eh, Untuk menyingkat waktu, sebelum acara ini kita mulai, marilah kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Bapak, Ibu, Alhamdulillah ini sudah ada sekitar 59 peserta dan nanti pasti akan bertambah. Untuk menyingkat waktu, waktu dan tempat kami berikan kepada Pak Tatang untuk menyampaikan materinya. Kepada Pak Tatang kami persilahkan.
Baik, terima kasih Pak Ar-Rahman SE dari Jombang atas pengantarnya. Saya ucapkan terima kasih ke Pak Muklis Isnaini, luar biasa nih kawan lama ini. Kawan lama-lama banget enggak temu-temu ini. Jurusannya beda-beda. Luar biasa MS ini dalam membangun karakter dan pemahaman SDM terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Luar biasa buat Pak Muji yang tiada henti-hentinya berbagi untuk kita semua terkait dengan pengetahuan tentang pengadaan barang dan jasa. Alhamdulillah ketemu lagi dengan teman-teman di sini, teman-teman yang sefrekuensi, teman-teman yang punya aura sama, yang punya perhatian sama di pengadaan barang dan jasa. Bapak-bapak dan Ibu yang saya hormati, saya diminta oleh Pak Muji untuk memberikan materi ini. Jadi menurut saya ini materi ini cukup menarik yang tentu tadi sudah disampaikan Pak Rohman. Yang pertama sebenarnya dengan munculnya ASP nomor 8 tahun 2023 yang kemudian dikombinasikan ke materi harga perkiraan sendiri atau HPS untuk pekerjaan konstruksi. Jadi kalau kita simak dari judul ini sudah kelihatan ada dua ada dua highlight yang cukup akan menjadi perhatian kita supaya kita nanti tidak dianggap ketinggalan. Tentunya yang terakhir ini yaitu di Peraturan Menteri PR nomor 8 tahun 2023 terkait dengan AHSP sebenarnya. Padahal AHSP yang kemarin sudah yang disamakan Mas Rohman baru saja kita merasa sepertinya familiar, baru merasa seperti familiar, tapi kok sudah diganti dengan yang baru. Nah, karena saya tidak mengantar terkait dengan memperkenalkan AHSP yang baru dan judul yang saya sampaikan ini lebih mengedepankan pembuatan HPS pekerjaan konstruksi sehingga nanti HSP-nya ini sebagai bukan aktor utama ya. Bukan aktor utama tapi aktor pendukung. Sehingga nanti Bapak dan Ibu yang terlalu besar berharap tentang pembedahan AHSP nomor 8 mungkin sedikit kecewa ya. Karena saya hanya eh, memberikan hal-hal yang tidak sampai detail, yang tidak sampai detail. Karena saya lebih lebih utama bagaimana membuat HPS-nya. Ini sekedar pengantar Bapak dan Ibu dan saya berharap nanti juga disepakati bahwa porsi yang nanti yang akan saya sampaikan lebih besar di HPS-nya. Terkait dengan AHSP, nah ini hanya sifatnya hanya memperkenalkan saja. Terkait dengan bagaimana detailnya, sehingga ketemu koefisien, sehingga ketemu antara perbedaan koefisien di AHSP nomor 1 2022 dengan 23, ini tidak sampai sejauh itu. Ya, karena waktunya cukup pendek, hanya 45 menit. Baik, Bapak dan Ibu, saya lanjutkan di materi ini terkait dengan HPS. Dasar hukum yang terakhir terkait dengan Peraturan Menteri Nomor 8 sebenarnya ini memperdomani di Undang-Undang Jasa Konstruksi, kemudian ke Perpres 12 2021 dan seterusnya. Nah, ini pengertian Bapak dan Ibu terkait dengan pekerjaan konstruksi. Ini ada di Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 terkait dengan Jakon bahwa pekerjaan konstruksi itu adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan. Nah, jadi tidak menganggap bahwa yang namanya konstruksi itu keseluruhan, tapi sebagian pun kita katakan sebagai pekerjaan konstruksi. Lalu apa sih yang dimaksud dengan eh, pekerjaan konstruksi? Nanti akan kita tinjau lebih dalam di file-file berikut. Nah, Bapak dan Ibu, unsur pembentukan HPS ini nanti juga akan ada jalan ceritanya supaya kita tidak langsung ujuk-ujuk ya istilah orang sini itu ujuk-ujuk langsung ketemu HPS. Tapi ada ceritanya.
sebelum ketemu ke HPS. Kita awali dengan usaha rantai pasok konstruksi. Jadi kita ketahui bahwa yang namanya konstruksi ini pekerjaan yang sangat apa ya, sangat rumit ya. Beda dengan pekerjaan-pekerjaan pengadaan barang. Di sana muncul ada beberapa usaha mulai dari rantai pasok material, kemudian SDM ya, kemudian SDM yang harus punya sertifikat, kemudian teknologi materialnya ini yang selalu berkembang dari waktu ke waktu. Saya ambil terkait dengan material. Material mungkin di 5 tahun yang lalu dengan sekarang ini luar biasa perbedaannya. Sekarang banyak sekali ditemukan material-material baru, ditemukan juga diciptakan juga material-material yang tentu dulu tidak pernah berpikirkan sama sekali. Seperti halnya juga peralatan. Peralatan dulu cukup sederhana. Perkembangan dari tahun ke tahun, peralatan ini menjadi lebih kompleks dan lebih bersahabat. Yang tujuannya otomatis peralatan ini akan membantu percepatan pekerjaan. Ini adalah salah satu kemudian munculnya ASP yang baru. Di sana juga nanti muncul terkait dengan SDM. SDM yang bagaimana nanti yang diterima di dunia jasa konstruksi, SDM yang bersertifikat, ya, kemudian tenaga asing tentu yang terregistrasi dari menteri terkait dengan penyetaraan TKA. Itu ya terkait dengan usaha rantai pasok. Jadi Bapak dan Ibu mungkin ketika melihat pekerjaan konstruksi yang sudah jadi, sepertinya berpikir itu hal yang sederhana, namun prosesnya sangat kompleks ya. Banyak sekali unsur-unsur yang mendukung terwujudnya sebuah bangunan. Kemudian seperti yang tadi saya sampaikan, karena menyusun HPS itu ada beberapa langkah yang harus dipenuhi, maka saya sampaikan di sini ada yang namanya spesifikasi teknis. Di dalam spesifikasi teknis kita sepakati bahwa spek ini sebagai alat komunikasi antara pemilik pekerjaan dengan calon-calon penyedia. Kenapa sebagai alat komunikasi dan bagaimana kemudian ada beberapa paket pekerjaan yang ternyata tidak laku, otomatis ini kita harus kilas balik ke belakang sampai kemudian ada pekerjaan yang tidak laku. Ini karena komunikasinya terputus antara yang diinginkan oleh pemilik pekerjaan dengan yang dibaca atau dipahami oleh calon penyedia ini tidak sama. Nah, semestinya ketika kita mendapatkan case pekerjaan yang tidak laku, mestinya introspeksi diri, ada apa, mana yang salah, mana yang harus dibenahi. Kemudian spesifikasi teknis ini juga sebagai pembanding atau sebagai perbandingan. Spesifikasi yang ditawarkan penyedia menyediakan atribut produk yang ditawarkan. Dari penyedia satu dengan penyedia lain tentu dia akan memberikan atribut yang berbeda yang berharap atribut-atribut ini akan membawa perubahan atau penilaian tersendiri. Langkah-langkah menyusun spesifikasi teknis yang pertama membuat form identifikasi kebutuhan, membuat form perencanaan pengadaan, kemudian membuat kertas kerja spesifikasi teknis, kemudian yang terakhir adalah membuat spesifikasi teknis. Ini adalah ilmu yang ada di ranah PPK, yang tentu saja dalam hal ini kita tidak bisa kemudian memetakan, oh ini ilmunya PPK, ini ilmunya JFEBC. Sebagai gambaran Bapak dan Ibu, karena saya juga mengampu untuk JF Muda dan Madya, di sana baik Muda dan Madya ini harus pengetahuannya harus komplit, ya, tidak hanya pemilihan. Dari mulai perencanaan dia harus belajar, pemilihan, kemudian perjanjian atau kontrak, kemudian serah terima sampai dengan swakloa. Ya, jadi Bapak dan Ibu mulai dari sekarang siap-siap apabila nanti akan merubah karir ya dari pertama ke muda, dari muda ke madya. Ini harus siap-siap terkait dengan tadi yang saya sampaikan. Artinya
ilmu yang akan didapat itu tidak hanya ilmu terkait dengan pemilihan. Bagi yang sekarang ada di JF untuk Pokja. Baik, berikutnya saya lanjut. Ini penyusunan spesifikasi teknis. Tadi sudah saya sindir terkait dengan beberapa atribut. Nah, di spesifikasi teknis pekerjaan konstruksi, yang pertama yang harus kita kenal dan harus kita tahu adalah bagaimana uraian spesifikasi teknis. Jadi bagi seorang PPK, ini juga harus paham bagaimana uraian spesifikasi teknis itu, yang mulai dari spesifikasi bahan bangunan konstruksi, spesifikasi peralatan konstruksi bangunan, spesifikasi proses kegiatan, spesifikasi metode pelaksanaan, spesifikasi jabatan pekerjaan konstruksi. Ini kompleks sekali ya Bapak dan Ibu. Jadi di luar pemahaman kebiasaan kita yang menganggap bahwa spesifikasi itu cukup sederhana. Ternyata di pekerjaan konstruksi ini begitu banyak spesifikasi yang harus dipahami oleh PPK. Kemudian berikutnya terkait dengan spesifikasi teknis untuk keterangan gambar. Di sana juga harus menyediakan ada peta lokasi, ada layout, ada potongan melintang, ada detail konstruksi ya. Bagi Bapak dan Ibu yang merasa bukan background teknis, tidak menjadi alasan kemudian bahwa hal ini menjadi ilmu yang sulit untuk dipahami. Pada intinya Bapak dan Ibu, kalau kita mau belajar tidak ada yang susah ya. Termasuk ilmu pengadaan barang dan jasa. Itu selama kita mengikuti pendidikan kuliah, apakah ada ilmu ini? Kan tidak ada toh. Ilmu ini didapati setelah kita bekerja. Artinya walaupun kita tidak full sama sekali atau nol pengetahuan, tapi kalau kita mau bekerja, ini akhirnya menjadi hal yang biasa. Malah mungkin menjadi ahli. Seperti kayak Pak Muklis ya, kayak kemudian moderatornya ya Mas Kuswoyo. Ini kan zamannya kuliah tidak ada gambaran sama sekali terhadap kegiatan ini. Tapi berkembangnya waktu atau kemudian karena keterpaksaan pekerjaan, kemudian menjadi memahami. Berikutnya terkait dengan spesifikasi teknis pekerjaan konstruksi di rencana kerja keselamatan konstruksi. Nah, Bapak dan Ibu, di rencana keselamatan konstruksi ini di dalamnya ada uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, dan tingkat risiko. Perlu dipahami ketika saya coba membelah aturan ya. Saya sandingkan antara Permen PUPR 1 tahun 22 dengan PUPR 8 2023 ini masih sama. Artinya sama bagaimana? Bahwa rencana keselamatan konstruksi ini diposisikan terpisah ya. Diposisikan melekat di setiap kegiatan atau di setiap analisa pekerjaan. Berbeda dengan AHSP sebelum nomor 1, itu posisinya terpisah, tidak melekat di pekerjaannya. Padahal Bapak Ibu sedikit mungkin saya coba mengurai apa yang tadi saya sampaikan. Di pekerjaan galian pondasi, tentu di sana harus ada rencana kerja keselamatan konstruksi. Di pekerjaan memasang pondasi, di pekerjaan memasang kolom, di pekerjaan memasang plat lantai, di pekerjaan pemasangan dinding sampai dengan atap, ini semua ada RKK. Beda kalau zaman dulu, semua dijadikan satu, ditaruh di bawah, ya, sehingga merasa bahwa RKK ini tidak penting. Nah, sekarang ini karena eranya sudah berbeda, pekerjaan dan keselamatan itu seiring, maka RKK ini menjadi pekerjaan yang melekat, perhitungannya melekat di setiap analisa harga satuan pekerjaan. Kemudian berikutnya jenis spesifikasi, Bapak dan Ibu, ini ada spesifikasi mutu. Mutu itu bisa saja di dalamnya ada merek, standarisasi, sampel, spek teknis, spesifikasi komposisi, spesifikasi fungsi, dan kinerja. Kemudian berikutnya spesifikasi jumlah, ini yang biasanya begitu familiarnya kita, misalnya ada tipe kebutuhan,
jumlah order yang ekonomis, ya, mulai dari biaya pesan, biaya penyimpanan, biaya barang. Berikutnya yang ketiga adalah spesifikasi waktu. Ini terkait dengan jadwal kedatangan, lokasi kedatangan maupun media transportasi pengepakan. Yang keempat terkait dengan tingkat pelayanan. Tingkat pelayanan ini adalah tingkat pelayanan pelatihan dan bantuan teknis serta pemeliharaan. Nah, Bapak dan Ibu jangan lupa ketika kita membuat spesifikasi teknis, biasanya ya kita lupa bahwa di dalam pekerjaan konstruksi juga ada pekerjaan barang. Contoh misalnya genset, lift ya. Jangan lupa ada yang namanya bantuan teknis atau pelatihan. Ya, jangan sampai kemudian pelatihan bantuan teknis ini masuk di dalam item tersendiri. Ya, jadi kita rugi hal-hal ini ya. Kemudian penggunaan spesifikasi mutu, ini lanjut saja ya Bapak dan Ibu. Spesifikasi jumlah ini sebenarnya saya detail ya, silakan nanti bisa dibaca. Informasi lain dan spesifikasi juga silakan bisa dibaca. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah saya coba memperkenalkan diri bagi Bapak dan Ibu yang mungkin ya di antara peserta ada yang kurang memahami ya terkait dengan pekerjaan konstruksi. Di dalam spesifikasi konstruksi ada yang namanya spesifikasi teknis bangunan rumah negara. Bapak dan Ibu sebenarnya bagi PPK kalau kemudian ya dijadikan PPK konstruksi tidak perlu khawatir ya. Semua dokumen tersedia, tinggal Bapak dan Ibu yang jadi PPK ini mau atau tidak untuk mencari. Contoh, spesifikasi teknis bangunan rumah negara. Di sini misalnya bangunan untuk tipe A, tipe B, tipe C. Tipe A, tipe C ini dibedakan berdasarkan apa? Misalnya ketinggian langit-langit, ya, kemudian koefisien dasar bangunan, koefisien dasar hijau, garis sempadan. Nah, ini dokumen perencanaan. Artinya ketika Bapak dan Ibu nanti akan membuat perencanaan awal, ya, ketika KUA PPAS, ya, ini bisa juga mengambil dokumen ini sebagai panduan. Persyaratan struktur bangunan, ini silakan ya, bisa dipelajari. Kemudian persyaratan utilitasnya bagaimana, air bersihnya menggunakan apa, saluran air hijaunya dengan media apa, pembuangan air kotornya dengan model apa. Ini bisa Bapak dan Ibu pedomani. Ini ya, kemudian berikutnya lebih detail lagi kalau tadi di perencanaan ini di produk konsultan perencana atau di produk HPS ini sudah muncul. Misalnya terkait dengan pelesteran dan ajian. Ya. Apa sih pelesteran dan ajian? Pelesteran dan ajian ini adalah media ya, media yang berisi pasir, semen, air ya. Ada juga yang menggunakan tambahan kapur untuk merekatkan, menyatukan material-material yang terpisah. Contoh misalnya batu atau bata. Ya, ketika akan disambungkan dengan material lain, bata dan bata atau batu dengan batu, maka digunakan yang namanya plesteran. Nah, bagaimana spesifikasi plesteran? Campuran ya 1 PC 3 PS ya. 1 PC 3 PS ya per semen Portland semen dan pasir 1 3. Bukan 1 3 itu satu sak semen 3 truk pasir ya, bukan ya Bapak. Ini mestinya satuannya sama. Kalau misalnya 1 ember ya berarti ini 3 ember. Jadi satuannya sama, bukan kemudian bagi PPK yang males ya, PPK yang kurang ke lapangan, ini nanti kena siasat dari penyedia. Saya mau lihat coba campurannya. Campurannya betul nggak? Nah, penyedia ya betul Pak, 1 3. Iya, 1 3-nya ternyata keliru. 1 sak semen, kemudian 3 duplak. Ya, 3 duplak pasir. Ya, ini terus tidak imbang ya. Itu ya, saya kenalkan satu saja. Kemudian terkait dengan pekerjaan penulangan beton ini juga ada ketentuan-ketentuannya yang harus kita taati terkait dengan penulangan maupun jenis beton dan kekuatan betonnya. Berikutnya
Contoh menghitung pekerjaan konstruksi untuk pembersihan site lokasi, cara menghitungnya adalah panjang kali lebar, kemudian ada keterangan, kemudian bagaimana memasang boplang. Boplang itu apa sih? Boplang itu alat bantu untuk mengukur sebuah site. Ya, biasanya ketika kita akan membuat fondasi, kita dibuat dulu alat bantu. Boplang itu terdiri dari patok kayu, balok kayu, usuk biasanya, kemudian ditempeli papan. Nah, papan ini di setiap sudut dipasang, kemudian dibantu oleh benang. Untuk mengukur apa? Ketinggian yang sama, lebar yang sama, ya, supaya antara titik satu dan titik yang lainnya mempunyai elevasi yang sama. Ini pemasangan boplang. Selanjutnya, saya pikir ini tidak perlu saya sampaikan lebih detail. Ini lebih cenderung ke ilmu aritmatik terkait dengan perhitungan volume. Ini ada sampai dengan pekerjaan plafon, pekerjaan atap. Nah, ingin saya sampaikan, Bapak dan Ibu, tadi sudah saya sampaikan terkait dengan RKK. Di PUPR yang baru, Bapak dan Ibu, RKK ini pasal 22 ya, ditaruh di pasal 22. Dan ketika saya bandingkan ya, saya sandingkan, ternyata tidak ada perubahan sebenarnya di RKK antara Permen PUPR nomor 122 dengan PUPR nomor 823 di pasal 23 untuk PUPR 823. Nah, isinya masih sama, isinya. Mulai dari analisis biaya penerapan SMKK, analisa biaya penerapan SMKK didasarkan pada yang pertama uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, penerapan risiko, pengendalian bahaya dalam RKK, kemudian pengendalian terkait dengan lalu lintas di dalam RMLLPP, kemudian mengelola dan pemantauan lingkungan hidup. Ini masih sama, ya, tidak ada perubahan. Kemudian berikutnya kita ke HPS ya Bapak Ibu, ini ke pokok inti dari yang eh, kita pelajari bersama-sama. Apa sih HPS? Ya, harga perkiraan sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga yang ditetapkan oleh PPK yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan, dan pajak pertambahan nilai. Jadi perlu diingat yang perlu kita pahami di sini adalah HPS ditetapkan oleh PPK. Yang namanya juga ditetapkan. Yang membuat siapa? Yang membuat kalau PPK-nya pinter ya bikin sendiri. Kalau PPK-nya tidak bisa membuat ya minta yang ahli untuk membuat. Namun yang menetapkan atau yang menandatangani ini adalah PPK. Selanjutnya di dalam Permen PUPR nomor 8 ini ada hal baru Bapak dan Ibu. Saya coba ambil di sini. Jadi nanti ke depan, mulai dari sekarang dan ke depan, ini nanti akan muncul SE direktur ya, SE dirjen sendiri, ya, yang akan membuat secara detail bagaimana sih sistem informasi HPS terintegrasi. Jadi di Permen PUPR yang baru dikenal namanya SIPASTI. SIPASTI ini adalah sistem informasi harga perkiraan sendiri terintegrasi. Bayangan saya eh, sistem informasi ini nanti akan mempermudah bagi para PPK yang akan membuat HPS. Apa sih isinya? Ya. Di sistem informasi HPS terintegrasi merupakan sarana dalam bentuk aplikasi basis data yang digunakan dalam proses penyusunan, pembahasan, ya, mulai dari menyusun HPS, membahas, menetapkan, dan mereview HPS oleh para pihak yang diberi akses. Ya, di sini kita merasa terbantukan ya Bapak dan Ibu yang selama ini kita diintervensi oleh inspektorat terkait dengan review. Jadi bagi PPK review oleh inspektorat ini sepertinya kayak intervensi ya. Nah, makanya dengan adanya aplikasi si pasti ini, review ini tidak susah ya, tinggal kasihkan aja aksesnya ke inspektorat supaya dia meneliti bagaimana HPS yang dibuat. Nah, eh, di dalam review HPS oleh inspektorat ini ada beberapa kekeliruan yang selama ini dilakukan oleh teman-teman inspektorat maupun teman-teman PPK. Yang namanya review mestinya HPS yang belum ditetapkan oleh PPK, sehingga ada kemungkinan untuk perubahan-perubahan.
Namun kenyataannya karena yang dikejar itu sesuatu yang lain, yaitu penilaian IMSI KPK, maka review HPS yang diberikan ke inspektorat adalah HPS yang sudah ditandatangani. Jadi kalau sudah ditandatangani ya percuma ya. Tidak ada maknanya ketika review itu muncul, catatan-catatan itu muncul dari hasil review. Berikutnya yang keempat, kalau yang 1, 3, 5 itu sama ya. Sama. Jadi ada yang membedakan pengembangan sistem informasi HPS terintegrasi. Jadi kalau di Permen PUPR 122 itu tidak ada kata terintegrasinya, tapi di 2023 ini ada kata terintegrasi yang diaktualisasikan di dalam ayat 2 dan ayat 4. Di ayat 4, pengembangan sistem informasi HPS terintegrasi sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan secara periodik sesuai dengan perkembangan kebutuhan. Nah, jadi kalau di sini kita bisa melihat bahwa aplikasi ini nanti akan hadir tentunya tidak dalam waktu dekat ini ya. Tidak. Kemarin ketika saya mengikuti mengikuti YouTube ya, YouTube terkait dengan sosialisasi, itu juga disampaikan bahwa ada keinginan menggunakan sistem informasi HPS terintegrasi, namun dalam waktu dekat ini belum bisa kita nikmati. Ya mungkin bulan depan atau bulan berikutnya baru kita bisa nikmati. Ini adalah ketentuan HPS yang cukup dan sering kita lihat bahwa HPS itu yang pertama yang sering kita dengar adalah HPS memperhitungkan komponen biaya pajak tambahan nilai masa berlaku HPS disesuaikan dengan strategi pengadaan. Nilai HPS bersifat ya, nilai HPS pada dasarnya rahasia. Namun dapat dibuka pada peserta pengadaan dengan persetujuan direktur yang membawahi satuan pekerja pengadaan. Itu ya ketentuan umumnya. Kemudian ini Bapak dan Ibu contoh ya, contoh terkait dengan kertas kerja HPS ya. Saya yakin Bapak dan Ibu sudah sering melihat ya. Misalnya nama barang, quantity, unit, ya, time of delivery, satuan harga, harga total, referensi. Kemudian dasar penyusunan, ini ada harga pasar, harga pemerintah, harga proposal, ya, harga historis ya. Jadi untuk PPK jujur saja kalau misalnya ketika mendapatkan harga dari mana, ini ada checklistnya. Ini diharapkan checklist ini supaya PPK jujur ketika mendapatkan harga itu dari mana. Karena banyak sekali PPK ketika membuat HPS itu hanya merubah judul di atas yang namanya RAB kemudian diganti menjadi HPS. Sehingga apa? Banyak sekali kemudian outputnya keluarannya nilai RAB sama dengan nilai HPS. Kalau ada model seperti ini ya yang tadi saya sampaikan nilai RAB sama dengan nilai HPS ini sudah menunjukkan bahwa PPK tidak mau keluar. Artinya PPK sukanya di belakang meja. Kalau PPK suka keluar, suka piknik, ya suka jalan-jalan, tentu nilai HPS-nya berbeda karena hasil survei terkini mestinya itu. Ya, jadi saya masih banyak menemui kemudian bahwa eh, RAB atau Pagu sama dengan HPS ini sudah kelihatan sekali kalau PPK-nya terlalu banyak kerjaan. Ini penetapannya ya silakan penetapannya ditentukan sesuai dengan juknis yang ada di kabupaten kota masing-masing yang menyetujui siapa ya apakah cukup PPK atau yang lainnya ikut menandatangani. Nah, ini Bapak dan Ibu yang harus kita perhatikan saat kita membentuk sebuah harga ya. Ketika pembentukan sebuah harga maka kita tahu bahwa harganya adalah harga pasar. Harga pasar ini tentu dapatkan dari mana? Sumber data informasi hasil survei harga pasar. Ya. Sumber data informasi utama adalah hasil survei harga pasar. Artinya apa? PPK ya harusnya keluar dari kantor, jalan-jalan ya. Semestinya ini menjadi sesuatu yang indah bagi PPK ya, karena harus jalan-jalan. Di sana nanti ketemu Bapak dan Ibu bisa survei dengan bakul ya, bakul batu, bakul pasir, ya, bakul semen. Ya.
Bagi teman-teman yang biasa survei, survei ini sangat melegakan ya, karena di sana kita ada sesuatu yang baru daripada kita melihat layar laptop terus ya. Ini sumber data informasi utama. Kemudian sumber informasi lain yang kita anggap relevan ya. Harga pemerintah ya, harga proposal, harga historis, perbandingan kontrak sejenis, engineering estimate, EE, norma indeks inflasi tahun sebelumnya. Kalau dari susunannya, yang pertama kita utamakan adalah survei harga pasar, kemudian berikutnya adalah harga yang lain. Di sini kita tahu ya, yang dipentingkan itu mana. Yang dipentingkan yang nomor satu ya, harga survei pasar. Dari data-data ini ya, yang tersaji, maka kita kemudian membuat bagaimana munculnya dasar pembentukan harga yang kita yakini ya. Ini cara dan strateginya, misalnya banyak pembeli, banyak penjual, sedikit penjual, satu pembeli ya, satu penjual, sedikit pembeli. Ya, ini kita bisa kategorikan. Ya. Bisa monopoli, oligopoli, persaingan sempurna. Ya. Ini menurut keyakinan ya. Ini untuk membantu keyakinan Bapak dan Ibu, barang yang kita dapatkan, harga yang kita dapatkan, ini kategorinya monopoli apa oligopoli. Ya, ini sebagai alat bantu. Kemudian analisis pasar ini untuk membantu memastikan tujuan pengadaan dapat dicapai dan bahwa risiko dan peluang yang terkait dengan pasokan diidentifikasi secara seksama untuk mengembangkan strategi yang tepat. Analisis pasar akan membantu organisasi untuk lebih memahami tentang produk yang tersedia dapat memenuhi kebutuhan ya. Jadi kalau kita nggak pernah pasar, tidak pernah menganalisis, dianggapnya barang yang akan kita rencanakan di luaran masih ada ya. Di luaran masih ada sehingga akhirnya apa? Terlalu banyak adendum ya. Di proses pelaksanaannya muncul adendum yang notabene karena alasan kita nggak pernah keluar. Ya, misalnya gini, paving. Ya, misalnya kita memasang paving dengan spesifikasi ketebalan, kemudian model. Ya, padahal model ini sudah tidak dibuat oleh beberapa pemasok atau pabrikan utama yang ada di seputar kita. Karena kita tidak pernah piknik, tidak pernah menganalisis pasar, kita pasang model yang sudah tidak tersedia. Sehingga nantinya munculnya saat pelaksanaan dilakukanlah adendum. Nah, adendum ini bentuk penamparan ya, penamparan terhadap PPK bahwa PPK itu tidak pernah ke luar. Ya, sebenarnya dengan adanya adendum ini bagi PPK mestinya malu. Kemudian dari analisis pasar kita tahu siapa sajakah produsen dari produk yang tersedia di pasar. Ya, mengidentifikasi oh ternyata pemain-pemain Yudit ini orangnya ini pemain-pemain untuk beton ya beton itu oh ternyata orangnya ini ready mix orangnya ini kemudian semen ini orang-orangnya dari sinilah kita nanti akan membuat bahan menganalisis ya ternyata dari sekian produk yang nanti akan kita eh, cukupi di dalam kegiatan kita, kegiatan konstruksi, ternyata ada produk yang sifatnya monopoli. Ya, karena si penjualnya ternyata dari persaudaraan yang sama, kakaknya jual semen, adiknya jual semen, istrinya jual semen, ponakannya jual. Otomatis ini harga semen di seputar kota X ini menjadi tidak sehat. Kemudian berbagai tingkatan harga yang ada di pasar ini dan bagaimana terjadi harga seimbangan ini menjadi tahu. Itu ya Bapak-Bapak terkait dengan analisis pasar. Selanjutnya monggo silakan bisa dipelajari. Kemudian perkiraan harga berbasis standar harga. Apa sih ya? Misalnya harga yang berlaku pada saat penyusunan standar. Harga yang diperkirakan akan berlaku di masa yang akan datang. Biasanya untuk jangka waktu 1 tahun. Kemudian harga yang diperkirakan akan merupakan harga normal dalam jangka panjang. Ini menjadi ilmu lebih ya, ilmu tambahan tersendiri bagi PPK. Berikutnya adalah
perkiraan harga berbasis paket pekerjaan sejenis. Jadi kalau misalnya ada PPK yang lebih cenderung males keluar, kemudian wah ada kegiatan yang sejenis. Nah, kemudian kegiatan paket pekerjaan sejenis ini kemudian dicontoh, ya, dicontoh, diberdel HPS-nya dan seterusnya. Nah, bagaimana perlakuannya? Data informasi atau harga dari paket pekerjaan sejenis dapat digunakan sebagai basis dalam menyusun perkiraan harga. Misalnya berdasarkan biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya. Hasil perbandingan dengan kontrak sejenis baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain. Itu yang dimaksud dengan perkiraan harga berbasis paket pekerjaan sejenis. Selanjutnya monggo detailingnya bisa dibaca ya. Itu kalau saya detail satu-satu waktunya tidak cukup. TKDN, ya Bapak dan Ibu, pembentukan HPS ya tidak lepas salah satunya dari sekian yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu TKDN. TKDN itu adalah tingkat komponen dalam negeri yang sekarang ini kita ya, kalau Bapak dan Ibu ada di posisi UKPBJ ini lagi meng-hire ya, supaya apa? Supaya OPD ini tetap bersemangat menginput P3DN di SIPD-nya ya. Kemarin saya mengikuti rakor dengan KPK, banyak sekali OPD atau kabupaten kota yang belum bisa menginput ya, belum bisa menginput di SIPD terkait dengan P3DN. Dan alhamdulillah di tempat kami walaupun sedikit demi sedikit angka itu muncul. TKDN tingkat kemampuan dalam negeri adalah besaran komponen dalam negeri ya pada barang jasa dan gabungan barang dan jasa. Ini Bapak dan Ibu mungkin sudah tahu bahwa TKDN plus BMP 40% dengan TKDN minimal atau sama dengan 25%. Kemudian bagaimana sih konsep perhitungan TKDN? Ya, bahwa di TKDN itu ada ada bahan baku, ada tenaga kerja, ada alat kerja atau facility. Ini semua ada TKDN-nya. Bahan baku juga ada TKDN-nya. Bahan baku TKDN itu tiap produk ya Bapak dan Ibu. Per produk. Ya, kalau misalnya gini, beton ya, beton. Ketika kita melihat beton, beton di dalamnya kan ada semen, ada batu split, kemudian ada besi beton. Nah, tentu tidak bisa kemudian beton K225 TKDN-nya adalah sekian, tidak bisa. Ya, kita runtut dulu dari awalnya. Dari apanya? Dari besinya dulu, ya. Kemudian dari semennya, dari batu splitnya, kemudian dari SDM-nya, kemudian dari alat dukungnya, ya, alat kerjanya, ya, alat beratnya. Ini juga nanti harus dilihat. Bagaimana melihatnya? Ada di aplikasi. Mudah sebenarnya. Berikutnya alur perhitungan TKDN ini silakan ya bisa dibaca. Baca ini cukup membantu Bapak dan Ibu saat nanti mengaplikasikan menghitung TKDN sendiri. Nah, ini Bapak dan Ibu TKDN yang ada di aplikasi Kemenperin. Jadi di Kemenperin ini sudah komplit Bapak dan Ibu. Ya, besi itu ada di sana. Semen, besi dari segala ukuran. Semen dengan beberapa macam jenis semen. Keramik juga ya. Kemudian cat ribuan jutaan mungkin ya, sampai jutaan ya. Di dalamnya sudah kita bisa ambil angkanya. Nah, itu ya di aplikasi. Berikutnya ini terkait dengan RAB, Bapak dan Ibu. Sebenarnya di sini saya ingin menjelaskan terkait dengan TKDN untuk pekerjaan besi dan aluminium. Ya. Tadi saya sampaikan, kita nggak bisa menjustifikasi satu beton, satu kubik TKDN-nya berapa, nggak bisa. Harus diambil dulu kemudian dibedah satu-satu. Nah, ini contohnya pekerjaan besi dan aluminium. Ya. Pekerjaan besi dan aluminium di RAB saya contohkan 584 juta. Ya. Kemudian di AHSP-nya, ya Bapak dan Ibu, pekerjaan memasang baja. Ya, ini ada kolom baja
rangka kuda-kuda IWF, kolom selasa, dan seterusnya. Kita ambil di kolom baja IWF. Kolom baja IWF ini, kenapa muncul 55,275? Ternyata angka ini berasal dari AHSP di sebelahnya. Ya. Jadi ketika di RAB ini ada harga satuan, maka ternyata hasilnya berasal dari AHSP. AHSP itu terdiri dari apa? Tenaga, bahan, peralatan. Sehingga ada kesimpulan di pekerjaan kolom baja IWF ini ternyata 55,275. Ini AHSP. Nah, berikutnya terkait dengan pekerjaan besi dan aluminium, bagaimana TKDN-nya? Kita bedah satu-satu. Tenaga, ya, tenaga kerja, bahan, peralatan. Untuk tenaga kerja, di dalam tenaga kerja ada pekerja, ada tukang las listrik, ada kepala tukang, ada mandor. Berapa TKDN-nya? Kalau tenaga kerjanya semua warga negara Indonesia, kasih 100%. Kemudian bahan besi IWF. Ya, kita lihat di TKDN Kemenperin, ternyata besi IWF yang direncanakan sesuai dengan spesifikasi BPK, ini hitungannya adalah 45%. Ya. Kemudian peralatannya adalah 75%. Sehingga total terkait dengan TKDN di pekerjaan besi dan aluminium adalah 70,93. Ini Pak ya. 70,93 ditulis di sini. Ya. Kolom baja IWF, AHSP, kodenya, kemudian satuan volume HPS, total harga TKDN 70,93. Ini. Kemudian total, ya kalau tadi sudah saya ambil pekerjaan besi dan aluminium, lalu secara totalnya bagaimana? Dengan metode dan perhitungan yang sama juga berlaku untuk beton, penutup atap, plesteran, pasangan dinding, mekanikal elektrikal, fondasi, sanitari. Ya. Kemudian jadilah kesimpulan dari seluruh pekerjaan ini TKDN-nya ketemu 68,65. Jadi 68,65 itu bukan rata-rata TKDN dari atas ke bawah ya Bapak-Bapak ya, bukan. Tapi berasal dari jumlah KDN. Ya, jumlah KDN itu jumlah biaya TKDN ini di total ketemu 1,3 ya. Kemudian dibagi jumlah harga yaitu 1,9 kali 100 maka ketemu 68,65. Sehingga untuk pekerjaan ini, total RAB ini, misalnya ini RAB bangunan gedung pasar ya, ketemu TKDN-nya adalah 68,65. Ya, TKDN-nya adalah 68,65 ya, sebesar 68,65%. Jadi Bapak dan Ibu, ini pekerjaan tambah bagi konsultan dan juga pengetahuan buat Bapak Ibu selaku BPK. Walaupun ini adalah ruang lingkup baru bagi konsultan perencana, supaya beliau-beliau itu harus menghitung nilai TKDN. Namun demikian supaya kita tidak dibohongin ya, PPK juga harus tahu alurnya. Besaran TKDN itu ketemu dari mana. Ya. Itu. Nah, berikutnya ini ada ambang batas ya. Ini ambang batas ini berdasarkan keputusan Menteri PUPR. Jadi setiap jenis pekerjaan, jenis infrastruktur. Pak, 5 menit lagi Pak waktunya Pak. Oke, siap. Contoh misalnya pembangunan jalan, ambang batas minimumnya adalah TKDN-nya berapa? 70 ya. Jembatan 70 ya. Ini di bidang bina marga, di bidang cipta karya ya. Contoh pembangunan peningkatan perluasan spam, spamnya ini bersih. TKDN minimumnya 30%. Kemudian pembangunan infrastruktur pemukiman berbasis masyarakat, ini TKDN-nya 80%. Ini bidang cipta karya. Bidang perumahan, pembangunan rumah susun, batas minimum TKD-nya ada 45. Jadi Bapak dan Ibu selaku PPK maupun selaku Pokja, suatu saat nanti mengikuti ya penjenjangan karir dari muda ke madya, ini juga harus diketahui hal semacam ini. Jadi ketika membuat ambang batas jangan sampai keliru. Itu kemudian ini format AHS ya, pekerjaan konstruksi, analisa harga satuan. Ini keuntungan sudah berada di format ini ya.
Misalnya AHSP untuk pekerjaan tertentu, misalnya ada upah bahan peralatan. Untuk upah bahan peralatan diisi TKDN. Datanya dari mana? TKDN Kemenperin. Ya. Kemudian di dalam setiap satu AHSP, di sana di dalamnya ada keuntungan dan overhead. Itu Bapak dan Ibu. Kemudian AHSP kita tahu di dalamnya ini juga sekaligus ya sebagai sosialisasi sedikit saja ya, tidak secara detail terkait dengan Permen PUPR nomor 8. Di dalam analisa harga satuan AHSP itu ada biaya langsung dan biaya tidak langsung. Silakan Bapak dan Ibu pahami apa yang dimaksud biaya langsung, apa yang dimaksud biaya tidak langsung. Nah, AHSP ini terdiri dari AHSP bidang umum, AHSP bidang sumber daya air, AHSP bidang non bina marga, AHSP bidang cipta karya. Nah, pembidangan ini Bapak dan Ibu nanti akan disesuaikan dengan SE masing-masing. Ya, ada SE Dirjen misalnya khusus di sumber daya air, maka SE-nya sendiri. SE di bidang bina marga, maka ada SE sendiri. Nah, kenapa sih mau dibuat per SE? Karena beliau-beliau yang di sana di kementerian merasa bahwa setiap tahun selalu ada yang berkembang, baik materialnya, baik tenaga ahlinya, baik peralatannya. Jadi kalau misalnya dijadikan satu, seperti halnya Permen PUPR nomor 1 2022, maka akan sulit sekali membedahnya. Ya, sehingga mereka bersepakat akan dibuat SE per Dirjen. Selanjutnya di pasal 15, ya, di pasal 15 ini saya coba bandingkan penggunaan HSP untuk pekerjaan konstruksi harus disesuaikan dengan spesifikasi teknis dan jenis infrastruktur yang akan dibangun. Nah, di Permen PUPR yang baru, ternyata di pasal 19, ini ada tambahan. Penggunaan ASP untuk pekerjaan konstruksi harus disesuaikan dengan spesifikasi teknis plus di dalamnya masuk gambar kerja. Ya. Jadi gambar kerja ini menjadi aktor tambahan seperti halnya tidak diberikan di permen yang lama. Ya. Jadi ingat gambar kerja itu masuk di dalam AHSP. Nah, ini Bapak dan Ibu, saya coba membandingkan lagi terkait dengan analisis untuk AHSP pembuatan pagar sementara. Tingginya sama-sama 2 meter. Di sini akan kelihatan bedanya di koefisien. Ya, koefisien tenaga, yang pertama jumlah tenaganya berbeda. Kalau dulu pekerja, tukang kayu, kepala tukang, dan mandor. Kalau sekarang ada pekerja, tukang kayu, tukang batu, kepala tukang, dan mandor. Untuk pekerjaan yang sama, yaitu pembuatan 1 meter pagar sementara dan kayu tingginya 2 meter. Ini kelihatan koefisiennya ada perbedaan. Kalau dulu pekerja 0,4, sekarang pekerja 0,06. Otomatis Bapak dan Ibu, kalau perbedaan koefisien ini nanti otomatis volumenya atau harga satuannya tentu akan lebih mahal ya antara tahun 2022 dan 2023. Jadi Bapak dan Ibu selaku PPK maupun selaku Pokja nanti bisa membandingkan. Sekarang ini ya dengan adanya Permen PUPR nomor 8, penyedia jangan kemudian ngomong rugi ya. Peraturan semua mendukung kepada penyedia jasa konstruksi untuk untung. Kalau rugi berarti penyediaannya PO, ya, PO atau OON. Ya. Sudah ditambahi koefisien, persyaratan pemilihan dimudahkan, kok masih bilangnya rugi dan tidak dapat pekerjaan. Ini berarti mereka perlu apa? Perlu update ya. Kemudian beberapa HSP ya yang juga berbeda. Pemasangan boplang. Ya, pemasangan boplang ini juga ada perbedaan ya Bapak-Bapak. Silakan dilihat dari mulai tenaganya, bahannya, ya ini ada perbedaan. Sama-sama 1 meter lali, ya, semeter panjang boplang. Ini ada perbedaan. Itu yang ini juga sama, ada perbedaan-perbedaan. Jadi Bapak-Bapak Ibu, kalau nanti menerima gambar hasil perencanaan dari konsulen perencana, tanyakan, ini masih menggunakan ISO yang berapa? Nomor 1 apa nomor 8? Silakan dicek. Itu Alhamdulillah selesai Bapak dan Ibu.
terkait dengan materi selanjutnya, karena materi sudah selesai, saya berikan lagi ke moderator. Monggo moderator, ini forum mau diapakan, silakan. Matur nuwun. Terima kasih Bapak Tatang. Materi disampaikan sangat menarik sekali, luar biasa sekali. Di mana di sini dikasih tahu perbedaan Permen PU nomor 1 dan juga Permen PU nomor 8. Artinya tidak ada alasan penyedia yang mengatakan tidak untung. Di mana di sini nilai koefisien juga cenderung lebih tinggi. Eh, Cuma ya dari pengalaman kami sebagai pokja pemberian kecenderungan pada saat penawaran itu banyak penyedia yang tidak melihat koefisien ini, Pak. Dia hanya menawar katakanlah dari nilai HPS 1 miliar, langsung dikenakan 80%, maka 800 juta dia menawar. Sudah dia nggak bilang koefisiennya itu nanti. Apa? Sehingga yang dijadikan acuan itu nanti adalah yang penting menang dulu itu, Kak. Sehingga dia lolos dari evaluasi kajian harga karena penawaran 80 pas. Oke, terima kasih Pak Tatang. Mungkin acara selanjutnya Bapak Ibu bisa bertanya langsung pada Pak Tatang terkait materi Permen PUPR 8 tahun 2023 ini. Barangkali juga terkait penyusunan HPS konstruksi. Monggo Bapak Ibu barangkali ada pertanyaan yang mau disampaikan pada Pak Tatang bisa resen langsung. Untuk link daftar hadir sudah dikirim di kolom chat. Monggo Bapak Ibu yang mau mengisi link daftar hadir dan Bapak Ibu yang mau bertanya silakan bertanya. Nah ini yang di kolom chat sudah ada Pak Tatang, pertanyaan Pak Tatang. Kira-kira mohon info Pak, kapan keluar SE Ditjen masing-masing untuk kelengkapan Permen 8 ini? Dari Pak Yuhirman. Baik Pak Yuherman, terima kasih atas pertanyaannya. Ini banyak sekali pertanyaan seperti panjenengan sama. Kapan, kapan, kapan. Yang sekarang sudah keluar itu untuk yang umum ya, yang umum yaitu yang di sini. Untuk yang khususon misalnya keciptakaryaan, kebinamargaan ini masih proses ya, masih proses. Untuk yang umum sudah ada. Ya. Untuk yang umum ASP bidang umum ini sudah ada, tapi untuk sumber daya air bidang Bina Marga Cipta Karya ada tapi belum ada nomornya. Ada belum ada nomornya. Jadi kita tunggu aja ya sampai ada nomornya. Itu ya yang bisa saya jawab. Kemudian karena ini masih baru ya Bapak dan Ibu, biasanya kalau teman-teman konsultan itu mau tanya, Pak, Excel-nya mana? Ya, Excel-nya mana? Karena Excel ini kan dengan sangat mudahnya kita kemudian memplotkan volume ya, memplotkan volume, kemudian memplotkan harga tukang SDM ya dengan material ya. Kalau tanpa Excel memang susah ya, atau misalnya belum ada Excel membuat sendiri memang lama. Nah, terkait dengan Excel-nya ya kita sama-sama tunggu ya, sama-sama tunggu. Saya juga belum dapat ini. Itu Pak moderator, ada yang bertanya lagi silakan. Siap Pak Tatang. Ini masih belum ada yang resen, juga di kolom ini juga belum ada yang tanya Pak. Eh, Mungkin masih bingung Pak memahami ASP ini Pak. Yang Ais. 1 tahun 2022 aja kemarin baru tahun ini kita berlakukan kayak di Jombang baru tahun 2023 ini Pak. Ya. Apalagi ini muncul lagi baru kapan nggak berlaku? Ini Pak sudah ada satu Pak dari Pak Sudirman. Oke, silakan Pak Monggo Dirman. Pak Sudirman silakan bertanya dari mana? Monggo kenalkan dulu. Ya, makasih Pak Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, Pak. Pak Tatang, mungkin langsung saja ini, Pak. Betul, Pak. Kami juga, saya dari UKPBJ Ketapang, Kalbar. Kita juga belum berlaku secara umum Permen PU 1 2022, tahu-tahu sudah muncul Permen PU 8 tahun 2023, Pak. Mungkin teman-teman di wilayah yang lebih dekat dengan Jakarta mungkin barangkali
sama halnya, tapi karena tadi udah disebutkan Pak Tatang, sebenarnya satu hal yang perlu kami koordinasikan tadi itu Pak, Excelnya mana gitu ternyata. Iya, udah dijawab Pak Tatang tadi, karena teman-teman PU pada rame-rame ke sini Pak. Saya bilang ke Jakarta aja langsung gitu. Iya. Jadi mungkin gini Pak Tatang, tadi Pak Tatang pertanyaan saya secara umum kayaknya terhadap beberapa contoh menggambarkan perbedaan antara Permen PU 1 dengan Permen PU 8 2023 ini ternyata memang ada ini Pak ya, ada perbedaan-perbedaan koefisien yang mungkin pada beberapa AHSP itu terjadi gitu loh. Maksud saya dibandingkan dengan Permen PU 1 tahun 2022. Sepertinya ada perubahan yang cenderung meningkat Pak ya, Pak Tatang ya. Ya, meningkat betul. Iya. Ada pesanan ini, ada pesanan. Iya, ada besarannya berubah menuju ke meningkat, trennya bukannya menurun gitu, malah meningkat tadi ya. Pak, mungkin kami yang jadi bingung, kami kemarin dengan PU kami di sini sepakat kita mungkin ini baru bisa kita terapkan untuk mengantisipasi ke 2024 gitu Pak ya. Barangkali karena sampai hari ini pun ini juga kami bingung kemarin Pak, ada penyusunan DED untuk 2024 ini mau pakai dasar yang mana nih nanti nih gitu. Jadi kita sarankan ke PPK agar segera menyesuaikan ke Permen PU 8 2023. Pak Tatang yang ingin saya sampaikan mungkin atau menjadi mohon pertanyaan Pak atau pencerahan lah barangkali. Selama ini eh, ada menurut saya yang merasa kurang adil Pak, tapi mohon maaf kalau saya salah nanti di dalam penyampaian saya. Kira-kira kalau di sana seperti apa gitu Pak? Kita kan sekarang menyusun HPS sesuai dengan diundangkannya Permen PU 8 2023 per 30 Agustus ya Pak ya. Kalau tidak Ya, salah per 30 Agustus. Otomatis kan ada bunyi tuh dengan berlakunya peraturan ini maka ya, yang di sana peraturan peralihan, Pak. ya peralihan itu kalau pekerjaannya disusun berdasarkan Permen PU 1 2022 tetap diteruskan sampai selesai. Kan gitu Pak ya. Tapi Ya. kalau untuk berikutnya yang belum mulai sudah berdasarkan Permen PU 8. 8 Itu 2023. praktiknya yang ingin saya tanyakan Pak. Pak kira-kira gimana ya Pak? Kalau umpamanya ternyata kan penyedia menawar masih nanti pakai Permen PU 1 2022 atau bahkan ada yang menawar dengan analisa harga satuan dengan Permen tahun 2016 kalau nggak salah ya Pak ya. Tahun 2016 yang Permen PU 8 apa gitu ya atau 26 kurang mohon koreksinya Pak. Ini gimana Pak kalau di Batang Pak? Kami rasanya nggak adil, orang peraturannya sudah tidak berlaku, kok masih bisa kita banding-bandingkan ketika evaluasi analisa evaluasi harga satuan timbang atau EKH gitu Pak. Padahal analisa harga satuan itu kan sebenarnya udah nggak berlaku. Jadi uh, kami agak bingung kadang-kadang dalam melakukan evaluasi ketika ketika dalil AHSP dari penyedia adalah berdasarkan dalil peraturan yang sudah tidak berlaku gitu loh Pak maksud saya. Ini mungkin mohon pencerahan Pak Tatang kira-kira perlakuannya seperti apa. Uh, Kemudian Pak Tatang satu lagi izin. Ya. Mungkin ini pertanyaan lama Pak, pertanyaan yang lama tapi kami selalu ambigu untuk menerapkannya. Kalau di Batang kira-kira ketika di mau analisa pakai Permen PU 1 atau 8 kan selalu komponen tenaga kerja upah itu banyak itemnya ya Pak ya. Kira-kira di Batang selama ini dikaitkan dengan UMK itu evaluasinya ketika kita review HPS, kalau umpamanya UMK-nya di bawah, upah yang dipakai harga satuan di HPS-nya PPK itu lebih rendah dari UMK kabupaten, itu perlakuan reviewnya kira-kira rekomendasi dari UKPBJ-nya seperti apa Pak penerapannya di Batang? Mungkin dua hal ini dulu Pak Tatang. Sementara pertanyaan dari kami dari Ketapang. Terima kasih Pak Roman, Pak Ya. Tatang atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan Pak Tatang dari Pak Sudirman dari UKPBJ Ketapang Kalbar terkait dari HPS dari penyedia yang pakai ASP 2016 atau mungkin 2022 juga terkait UMK. Pada saat review misalkan PPK untuk pekerjanya masih pakai di bawah UMK. Itu nanti di Batang itu bagaimana Pak? Barangkali bisa dikasihkan gambaran contoh-contoh untuk pengetahuan Pak. Baik, terima kasih Pak Sudirman dari Ketapang, Kalimantan Barat.
Untuk yang pertanyaan pertama akan saya jawab, Pak. Jadi kembali yang namanya spesifikasi teknis itu kan sebagai sarana informasi ya. Di awal itu kan sebagai sarana informasi bagi kita selaku pemilik pekerjaan kepada penyedia. Nah, sarana informasi ini bagaimana supaya jangan sampai ada perbedaan pengertian, maka disampaikan di awal. Sampaikan saja di dokumennya spesifikasi PPK bahwa PPK menerima eh, akan membuat RAB atau HPS-nya dengan menggunakan Permen PUPR nomor berapa ya, dituliskan ya. PPK dalam hal ini di dalam kegiatan pekerjaan konstruksi titik menggunakan ya. Jadi disampaikan menggunakan metode penilaian yaitu Permen PUPR nomor 8. Supaya apa? Supaya tadi yang sampaikan bahwa HPS itu sebagai informasi ya. Di awal tadi sudah saya sampaikan bahwa HPS itu sebagai informasi itu tidak terputus. Artinya kita menyampaikan A, kemudian diterjemahkan juga A oleh calon pendaftar ya atau calon rekanan ya. Ini tadi coba saya buka lagi. Mana ya? Lewat. Ini sebagai alat komunikasi ya Pak. Jadi ketika PPK akan menyampaikan output atau membangun atau merencanakan, ini alat yang digunakannya apa? Peraturannya ya disampaikan ini sebagai alat komunikasi karena spesifikasi ini sebagai alat komunikasi ya disampaikan di dokumen yang dibuat oleh PPK ya. Jadi analisa harga satuan kami menggunakan apa? Ya, kalau menggunakan Permen PU yang terbaru ya sampaikan supaya apa? Supaya penyedia itu paham. Oh, berarti PPK menggunakan AHSP nomor 8. Ya. Oh, AHSP menggunakan AHSP nomor 1. Jadi yang membuat kadang kita saat mengevaluasi kok ada harga timpang, kemudian ada penyedia yang menggunakan AHSP yang benar-benar berbeda. Ini karena di spesifikasinya tidak pernah disampaikan. Ya. Jadi PPK tidak jujur. Kalau PPK-nya tidak jujur nanti yang capek adalah Pokja pemilihan. Karena nggak nyambung, pesonya beda-beda, alat-alat tools-nya berbeda. Jadi itu ya Pak Sudirman, jadi PPK agar menyampaikan tools-nya apa. Ya. Kemudian terkait dengan upah ya, upah di bawah UMR, perlakuannya bagaimana? Saat review kita akan tanyakan Bapak Firman ya. Saat review dokumen itu kita tanyakan harga atau SDM atau tenaga ini upahnya menggunakan upah apa. Jadi PPK harus menyampaikan, mendeskripsikan, memaparkan. Nah, inilah pentingnya review. Ya, pentingnya review. Bisa kita bayangkan kalau tanpa review, saya yakin pekerjaan Pokja pemilihan semakin banyak. Ya. Karena ternyata apa yang diinginkan dan dipahami oleh Pokja itu berbeda. Apalagi dipahami oleh calon penyedia, calon penawar. Ya, jadi kalau kemudian masih ada paket yang tidak laku, ini jadi hal yang aneh. Bagaimana reviewnya? Ya, ini jadi pertanyaan. Bisa jadi tidak direview. Bisa jadi reviewnya hanya formalitas. Ya, itu ya Pak. Jadi ditanyakan PPK standar UMR untuk tenaganya pakai standarisasi apa? Ya, apakah provinsi? Apakah di daerah setempat? Ya, itu ya. Jadi kalau saya melihat kenapa banyak sekali pekerjaan sulit mengevaluasi Pokja pemilihan berlama-lama mengevaluasi itu salah satunya adalah tidak digunakan acara review dengan baik dan benar ya. Dengan seefisien mungkin dibedah
secara jujur oleh PPK dan Pokja Pemilihan. Inilah pentingnya acara review. Acara review ini membantu di dua belah pihak. Begitu ya, Pak Dirman? Iya Pak Tatang, mungkin tambahan sedikit Pak. Monggo Pak. Silakan. Izin Pak Roman. Pak Tatang, maksud saya ketika tadi kan Pak Tatang contoh dengan kasus kita mempelajari Permen PU 1 dengan Permen PU 8, itu kan ada perbedaan koefisien untuk beberapa AHSP ya Pak ya? Iya. Betul, betul seperti yang Bapak sampaikan tadi mungkin salah satu mungkin kekurangan kami di situ memang Pak, PPK tidak pernah menyampaikan anak HSP yang dipakai sebenarnya dalam penyusunan pekerjaan ini apa itu mungkin menjadi masukan. Terima kasih Pak Tatang. Cuman maksud saya nanti ketika pada EKH atau harga timpang, evaluasi harga timpang, berarti nanti ketika penyedia menggunakan HSP-nya tersendiri atau HSP yang lama, yang notabene katakanlah kadang-kadang tidak berlaku, itu kan sifatnya tidak menggugurkan ya Pak ya? Betul ya Pak ya? Ya. Sifatnya kan tidak menggugurkan. Tetapi dengan perbedaan koefisien, kalau kita pakai permen PU 8, berarti nanti logikanya kita samakan dengan koefisien kita berarti Pak ya. Harganya nanti menjadi berapa gitu Pak ya? Iya, Bisa betul. disamakan dengan punyanya PPK. Iya, karena tadi kan permen PU 8 udah jelas dengan permen PU 1 aja koefisiennya untuk beberapa AHSP yang mungkin belum kita lihat secara keseluruhan itu ternyata kan ada kecenderungan untuk meningkat. Meningkat. Nah, ini ya bisa jadi nanti maksudnya itu berarti kita dalam EKH nanti itu harus kita samakan berarti dengan koefisien kita Pak ya, yang dari penyedia Iya, seandainya betul. yang banyak Betul. katakan lebih rendah atau dipakai permen PU yang lama Iya. enggak atau Oke. pakai yang mana gitu Pak ya. Betul, betul Pak Dirman. Jadi ini salah satu trik dan untuk memperlancar pekerjaan Pokja. Ini juga disampaikan saat unwissing, Pak. Disampaikan saat unwissing. Bagi calon penawar, ya, bagi calon penawar, karena kami menggunakan ASP nomor 8, soyogoyanya atau semestinya calon penawar juga menggunakan ASP yang sama, ya. Nah, kalau tidak disampaikan di dalam unwissing, kita khawatir nanti pesonya beda lagi, ya. Jadi ini upaya Pak, upaya kita supaya kita mempermudah kemudian mempercepat proses evaluasi. Jangan sampai kemudian kita diam saja, kemudian apalagi PPK-nya tidak ngomong, kemudian di unwissing Pokja Pemilihan merasa bahwa tidak ada yang bertanya adalah hal yang melegakan. Ini keliru. Walaupun misalnya tidak ada yang bertanya, tuliskan saja, ketikkan saja di dalam chatting itu apa-apa yang nanti akan menjadi komponen yang akan mempersulit pekerjaan kita. Seperti tadi, sampaikan saja di dalam chattingan saat unwissing bahwa PPK menggunakan ASP sekian. Ya. Seharusnya nanti penyedia juga menggunakan ASP sekian. Supaya kita sama, ya, resonansinya sama. Kalau resonansinya sudah berbeda, nanti akhirnya fals, Pak. Pekerjaannya fals, lagunya fals, nanti evaluasinya lama. Begitu ya Pak Dirman ya. Ya Pak, makasih Pak Tatang, Pak Roman. Ya, Makasih Pak. sama-sama. Berikutnya. Belum ada pertanyaan ini Pak. Mungkin bisa saya pancing Pak terkait yang ditanyakan Pak Dirman tadi juga sangat menarik Pak. Ada beberapa kasus di kami kemarin itu memang pekerjanya dari PPK sendiri itu tidak sesuai dengan UMK. Di kami akhirnya di Pokja kita review, kita sesuaikan dengan UMK. Mau tidak mau, suka tidak suka harus sesuai dengan UMK, aturan UMK kabupaten. Sehingga pada saat PPK dimasukkan ke UMK, maka PPK akan mengurangi ruang lingkup atau mungkin beberapa pekerjaan. Oke, sambil itu ini sudah ada Pak dari Mas WB Satrio Tomo ini. Monggo Mas WB. Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Sudirman, Mas Rahman. Ya, Mas WB. Bisa kedengeran ya suaranya jelas ya? Jelas. Fotonya nggak jelas Mas. Fotonya. Ini terkait dengan pertanyaan tadi sebelumnya yang mengenai Saya UMK. belum dijawil Pak.
Pak Tatangnya narasumbernya belum malah ini. Oh iya, selamat siang Pak Tatang. Maaf Pak Tatang. Hari Eh, batik pakai batik korpri, Pak. iya Pak Tatang. Jadi Pak Tatang, Silakan. mengenai tadi yang pertanyaan yang kedua tadi yang Pak eh, Satrio dari mana nih, Pak? ini dari UKPBJ Lampung Selatan. Lampung Selatan. Ya, mengenai Silakan, Pak. upah tadi. Nah, itu sebenarnya yang untuk maksudnya untuk AHSP ini ya, ini sebenarnya yang sekarang ini yang harusnya digunakan untuk penyusunan HPS itu AHSP yang sesuai dengan Permen PU 8 2023 atau masih boleh menggunakan yang tahun 2022, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan yang tadi itu mengenai apa namanya penyusunan AHSP dengan UMK tadi itu untuk yang AHSP dari si penawar peserta itu kita tahunya dia menggunakan UMK ataupun tidak itu gimana Pak? Apakah kita harus mensyaratkan AHSP dalam penawaran? Terima kasih Pak. Ya, Ya, baik, Pak. terima. Akan saya jawab yang nomor satu. Jadi karena di aturan peralihan sudah jelas bahwa ketika terbitnya aturan baru yaitu nomor 8, maka yang nomor satu sudah tidak berlaku lagi. Ya, artinya jelas ya di sini. Ngapain kita membuat aturan kalau aturan lama belum kita delete, sedangkan aturan baru kemudian menjadi ambigu. Ini kan kasihan yang membuat peraturan. Sehingga di peraturan peralihan sudah disampaikan bahwa untuk AHSP hal-hal yang baru, kerjaan baru, paket baru menggunakan AHSP yang Baru. sudah terbaru ya. Kemudian terkait dengan UMK, nah, ini juga ini bagian daripada komunikasi ya Pak, komunikasi di dalam dokumen. Semakin banyak kita komunikasi, semakin mempermudah pekerjaan kita Pak. Artinya Pokja nanti mengevaluasinya gampang, proses pemilihan juga tidak bertele-tele. Jadi pemilihan bertele-tele itu ya kalau menurut saya salah satu analisis saya adalah tidak adanya komunikasi yang transparan, tidak disampaikan secara tuntas. Salah satunya ini, ya, salah satunya UMK. Ya disampaikan di dokumen UMK kita menggunakan apa, ya, kabupaten apa provinsi, tuliskan aja di situ, ya, tuliskan di dokumennya supaya itu nanti menjadi acuan bagi si penawar, ya, si penawar. Entah kemudian saat menawar dia membaca itu urusan mereka, ya, urusan mereka. Yang penting di syarat atau di spesifikasi sudah kita sampaikan bahwa ASP kita menggunakan ASP yang terbaru yaitu nomor 823, kemudian UMK kita menggunakan UMK mana, yaitu disampaikan juga. Jangan kemudian kita merasa paling penyedia juga sudah paham ya. Nah, ini yang kadang kita memperlakukan mereka itu seperti halnya kita sendiri. Kita saja kadang tidak update aturan, apalagi mereka. Nah, yang biasanya mereka yang penting nawar. Mereka yang penting nawarnya terendah. Karena merasa yang terendah itu pasti menang. Nah, dan ketidakupdateannya mereka itu sebenarnya bukan salah mereka, tapi salah kita juga, Pak. Kita itu kan pembina Jakon, ya. Semestinya juga berlaku adil. Karena ilmu di dalam sebuah perjanjian yang nantinya kan akan menjadi perjanjian. Di dalam perjanjian aja kan ada yang namanya kesetaraan, ya, kesetaraan. Nah, otomatis juga akan berlaku di dalam ilmu jasa konstruksi. Kalau kita kemudian paham, tapi kemudian penyedia tidak paham, percuma Pak, levelnya tidak sama. Nanti akan ribut terus, munculnya adalah sanggah. Banyak sedikitnya sanggah, ini karena apa? Karena kita kurang memberikan apa? Bimbingan kepada penyedia. Penyedia itu jarang Pak yang mau belajar, ya. Karena penyedia semuanya pikirannya adalah otot, ya. Berpikirnya tuh otot, bukan otak.
Segera makanya kita bantu setiap tahun secara rutin update aturan. Itu Pak terkait dengan kebijakan pemerintah terhadap penyedia. Kenapa selama ini kok penyedia masih banyak ya protes, banyak sanggah ya, banyak demo. Tidak menutup kemungkinan kemudian penyedia itu membuat front, membuat kelompok yang anti ya, anti Pokja. Ini bahaya sekali ya. Ada front, ada liga, liga penyedia yang anti Pokja. Ini kan bahaya. Itu ya Pak WB Satrio. Terus satu lagi Pak, terkait pada saat review itu Suaranya, suaranya kok kecil, Mas. halo, Coba lanjut, Mas. Ya, jelas, monggo. Suaranya. ya. Nah, terkait pada saat review, ternyata PPK ini masih menggunakan AHSP lama, Pak. UMK-nya juga masih UMK lama karena umumnya ini biasanya nyusun HPS-nya ini berdasarkan EE dari konsultan. Nah, ketika kita selaku Pokja udah mengingatkan tetapi PPK masih tetap dengan menggunakan HPS AHSP yang lama itu Pokja gimana? Ya, jadi memang Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu, PPK itu memang punya kuasa ya, kuasa di dalam apa? Di dalam menyusun tadi spesifikasi, draft kontrak, kemudian gambar. Itu memang ranahnya mereka. Nah, bagaimana supaya kita satu frekuensi saja, Pak? Strategi kita, pendekatan. Ini lebih ke pendekatan yang humanis, bukan menang-menangan. Karena namanya juga review, Pak. Review itu kalau kita itu mengulas, ya mengulas. Nah, pendekatan kita aja yang manis ya, Pak. Jangan sampai kemudian merasa bahwa pokjanya sudah profesional ya. Artinya pokjanya itu sudah punya umur lah, berumur lah. Kayak Pak Muklis ini sudah berumur ya, contoh. Nah, ketika berhadapan dengan pokja yang masih muda-muda, ya tentu pokja yang muda-muda ini harus tahu diri. Tahu diri itu artinya ketika ingin memperoleh hasil yang bagus, tentunya harus ada pendekatan humanis. Ya diuwongke, Pak Muklis, kalau Pak Muklis pengen pekerjaannya lancar, pekerjaan konstruksinya mendapatkan penyedia yang normatif, dia yang profesional, ini ada beberapa sisi yang harus dipenuhi loh Pak. UMK Bapak ini sudah tidak update, kemudian AHSP-nya apalagi tidak update, alangkah lebih baiknya mohon diupdate. Nah itu pendekatannya sebenarnya. Karena ada beberapa UKBB yang justru antara Pokja dan PPK ini malah seperti permusuhan, Pak. Ya, yang satu merasa aku benar, yang satu merasa aku sudah senior. Ini jadi aneh. Jadi ini sebenarnya seni, Pak, ya. Jadi memang seni. Karena sekarang ini memang banyak sekali teman-teman Pokja yang masih muda-muda ya yang punya jiwa bertempur. Nah, ketemunya kayak orang-orang kayak Pak Muklis. Wah, ini nggak nyambung ini. Wah, bisa nggak ketemu-temu nanti reviewnya hanya berminggu-minggu. Pokjanya aja biar jadi PPK. Itu ya Bapak dan Ibu. Jadi review ini sesuatu yang sakral kalau menurut saya. Ini yang event yang tepat untuk menyamakan persepsi ya. Karena gini Pak, sebenarnya antara PPK dan Pokja itu kalau kita hitung update-updatean terkait peraturan itu lebih update Pokja Pak. Kalau PPK itu biasanya melulu ke pekerjaan yang sudah pekerjaan terus. Kalau Pokja itu selalu secara rutin sinau belajar. Sekarang ini aja di forum ini kebanyakan dari UKPPJ. Ya. Pak Muklis saja enggak bosan-bosan sinau terus. Di sini tuh isinya ilmu semua. Itu ya Pak WB Satrio Tomo ya. Jadi intinya review itu segalanya. Gunakan kesempatan review dengan baik. Ya, terima kasih Pak Tatang. Ya, sama-sama.
Terima kasih Mas Bibi, pesan dari Pak Tatang. Niat baik aja cukup, ternyata juga perlu komunikasi yang baik. Nah, betul. Pak, ini ada pertanyaan dari Bu Narsih. Mohon Mana Ibu? penjelasan perbedaan mendasar antara Permen PUPR nomor 1 tahun 2022 dan Permen PUPR nomor 8 tahun 2023. Yang mendasar aja, Pak. Yang mendasar ya. Iya. Jadi yang pertama yang mendasar itu sebenarnya sebagian besar mirip. Yang berbeda adalah adanya perbedaan koefisien, Pak. Ya, perbedaan koefisien. Kemudian memisahkan antara bidang umum, ya, bidang sumber daya air, bidang keciptakaryaan, bendung, ya. Kalau dulu kan dijadikan satu kitab ya, sekarang dipisah-pisah kitabnya, sehingga peraturan PUPR yang nomor 8 ini jadi tipis, ya, lembarnya tipis. Karena di sana nanti akan ditambahi untuk skema ASP bidang Bina Marga akan dikeluarkan tersendiri. HSP bidang ciptakaryaan dikeluarkan melalui Dirjen sendiri. Ya, itu ya yang membedakan. Yang pertama itu terkait dengan koefisien, kemudian sekarang karena perkembangan peralatan, material, SDM, maka kemudian diserahkan ke Dirjen masing-masing. Nah, yang satunya adalah sistem informasi, ya, sistem informasi HPS ya. Saya sendiri juga belum bisa melihat secara langsung ini sistem aplikasinya seperti apa. Ya, jadi saya hanya kemudian menganalisis saja ya. Jangan-jangan sistem informasi ini hasil proper ya, hasil proper di sana ya. Karena kita beberapa kali ketemu sistem yang baru ternyata ya hasil proper juga. Namun karena itu akan membantu ya, siapa tahu akan membantu teman-teman PPK ya kalau propernya bermanfaat kita pakai. Begitu Ibu ya. Jadi yang berprinsip itu maka karena ini judulnya adalah HPS ya, bukan membedah ya, bukan membedah PUPR nomor 8 sehingga saya tidak membicarakan lebih detail. Misalnya memasang turap ya, kemudian atau memasang beton 1 kubik beda dengan antara nomor 1 dan nomor 8 itu apa ya, tentu di forum yang berbeda Pak Muklis ya, biar saya diundang lagi sama Pak Muklis. Itu ya Ibu yang tadi bertanya. Jadi yang saya sampaikan di sini hanya sebagai pengantar-pengantar saja, tidak secara mendetail, karena kalau mendetail judulnya sudah berbeda. Begitu? Ada lagi? Siap. Barangkali sebelum dilanjutkan, Pak, ada masukan atau tambahan dari Pak Muklis. Monggo Pak Muklis. Nggak berani aku. Lanjut. Masih ada waktu, lanjut. Lanjut. Ya, ini Pak dari Pak Hendra Tama ini. Permen PUPR nomor 1 tahun 2022 adalah ASP dengan umur tersingkat. Kami terlambat menerapkan AHSP ini. Kok sudah diganti? Setelah BPS nanti pasti seru karena PPK belum siap tapi Pak Ica sudah minta yang baru. Sama dengan ini kayaknya Pak, mungkin kendalanya mungkin kita pada saat tender di awal tahun 2024. Kebetulan mungkin itu ada konsultan yang kemarin di APBD saat ada konsultan perancangan itu kan pasti dalam buat HPS masih pakai ASP Permen PUPR 1 tahun 2022. Ternyata di akhir tahun ini, tengah-tengah tahun ada perubahan. Nah, produknya ini berarti kan perlu direview lagi, Pak ya. Ini nanti akan lebih, di awal tahun pasti kita nanti akan lebih, ya lumayan lah Pak untuk reviewnya. Apalagi terkait anggaran APBD 2024 juga sudah dalam tahap RKA sudah mungkin sekarang sudah hampir menjelang final di 2024. Dan nilai dari output perencanaan RAB-nya juga sudah muncul berapa nilainya. Otomatis pada saat ada perubahan ASP akan mempengaruhi nilai juga lingkup pekerjaan. Mungkin barangkali di sini Pak Tatang bisa ngasihkan saran. Oke, Bapak dan Ibu terkait dengan
perubahan yang terus terjadi di pekerjaan konstruksi, ya memang mau tidak mau kita harus mengikuti. Kalaupun itu ada yang terlambat, ya tidak apa-apa lah, karena memang itu sudah perilaku manusia ya, ada yang cepat, ada yang lambat. Tapi kalau misalnya mau berubah itu alhamdulillah, terlambat tapi mau berubah, ini alhamdulillah. Dan saya yakin nanti 2024 pun nanti akan sama, ya kita tinggal siap-siap saja. Nah, inilah sarana yang sangat luar biasa, media yang sangat luar biasa di acara MS ini. Di acara MS ini nanti Bapak dan Ibu tentu selalu akan mendapatkan hal-hal yang baru. Nah, selanjutnya setelah Bapak dan Ibu mengikuti event ini ya, Zoom ini, silakan disampaikan ya. Tugas Bapak-Bapak adalah menyampaikan kepada pimpinan atau menyampaikan kepada dinas-dinas teknis bahwa sekarang ini sudah berubah ya dari Permen PU nomor 1 ke nomor 8. Dengan berubah ini otomatis tidak ada yang namanya peraturan itu mubazir ya. Peraturan itu ya harus efektif dan efisien, artinya harus digunakan. Itu. Kalau kemudian ada perubahan ini dan itu otomatis. Karena tadi sudah saya sampaikan, koefisien itu 0,01 aja banyak, apalagi 0, ya. Tadi pekerja itu kan dari 0,4 naik ke 0,6. 0,2 ini banyak sekali. Ya, jadi nanti akan berpengaruh mengurangi ruang lingkup otomatis. Ya, akan merubah ruang lingkup otomatis. Itu siap-siap saja, Pak. Kita kan menganut berbagai macam jenis kontrak. Nah, ini yang nanti akan menormalisir dengan penggunaan jenis kontrak yang sudah kita pelajari bersama-sama. Di sana ada lamsam, ada gabungan, ada unit price ya, dan lain-lain. Itu ya, Pak Rohman. Siap, Bapak. Ini saya rasa sudah cukup. Juga yang tanya juga sudah tidak ada, Pak. Mungkin sebelum Bapak mengakhiri, Bapak bisa kasih closing statement atau mungkin saran masukan untuk Ya, Bapak. Terima kasih Pak Rohman, Pak Muklis. Jadi closing statement saya, jangan ragu untuk selalu jalan cepat. Jalan cepat itu membuat kita yang terdepan. Ya, Pak Muklis ya. Pak Muklis ini sudah nyalip saya nih jauh-jauh. Karena Pak Muklis jalannya cepat, kalau saya di batang terus. Jalan cepat ya, artinya apa? Di setiap saat ini pasti akan muncul hal yang baru. Jadi jangan alergi dengan hal-hal yang baru. Hal-hal yang baru itu benar-benar negatif. Kita saja yang menerimanya dengan pikiran negatif, sehingga membuat hal yang baru ini menjadi negatif. Jadi intinya bukalah pikiran seluas-luasnya dengan hal-hal yang baru. Itu Pak Rahman, closingnya. Matur nuwun. Siap, terima kasih Pak. Alhamdulillah. Sudah selesai. Maksudnya juga bagus Pak. Jangan alergi dengan hal-hal yang baru. Kita juga harus berpikir yang positif, jangan negatif thinking. Kita mungkin untuk berubah dimulai dari terpaksa, dipaksa, dan akhirnya menjadi terbiasa. Katanya Bapak Fokus gitu nanti. Oke, Bapak Ibu semuanya, terima kasih telah bergabung dengan MSTC sampai dengan hari ini. Untuk sekali lagi, saya atas nama moderator, juga nama pemateri, juga atas nama Pak MSTC Group, mungkin apabila ada kesalahan, baik dari kesalahan kata, kesalahan teknis, baik yang kami sengaja maupun tidak sengaja, saya atas nama moderator, juga atas nama tim, menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum acara ini kita akhiri, marilah kita bersama-sama mengucap kata Alhamdulillah. 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 Ya, saya pribadi menyampaikan terima kasih kepada Pak Muji dan juga Pak Muklis telah diberi kesempatan untuk belajar ilmu. Semoga Bapak Ibu semua dapat mengambil hikmah dari diskusi pada sore hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sampaikan